Hari ini pemerintah Kota Subulus Salam justru memberi wajah yang berbeda kepada mereka. Wajah dingin, asing dan tidak peduli. Di tahun 2025 berjalan ini, nasib para penyapu jalan di Kota Subulus Salam tidak hanya bekerja menyapu jalan, tapi juga menyapu air mata. Bayangkan pemerintah Kota Subulus Salam telah menghapus anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang dulu melindungi mereka. Akibatnya, jika mereka jatuh sakit dalam bekerja atau tertabrak saat menyapu di pinggir jalan, atau bahkan jika ajal menjemput, tak ada lagi perlindungan, tak ada lagi jaminan, tak ada lagi kehadiran negara. Pertanyaannya hanya satu, apa salah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat Titik Balik, kali ini saya ingin coba sedikit berempati atau berempatilah kepada saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pembersih atau penyapu jalan. Tapi tidak di kota Banda Aceh, tapi ini berada di Kota Subulus Salam. Di sana ada persoalan yang sangat menyentuh perasaan dan sisi-sisi kemanusiaan terkait dengan nasib para penyapu jalan. Sahabat Titik Balik, saat itu pagi belum begitu sempurna ketika satu persatu petugas kebersihan di Kota Subulus Salam, Provinsi Aceh muncul dari lorong-lorong gelap yang memanggil atau mereka memanggil harapan dan menyembunyikan rasa letih dalam langkah-langkah sunyi itu. Ya, mereka adalah petugas kebersihan. Namanya memang sangat sederhana, tapi atau maknanya tentu tak terhingga. Mereka bukan sekedar penyapu jalan. Mereka adalah perawat wajah kota, penjaga estetika, dan pelindung kota dari dosa-dosa sampah manusia yang berserakan. Namun hari ini sahabat Titik Balik di Kota Subulus Salam, mereka juga memberi wajah yang berbeda kepada mereka. Atau hari ini pemerintah Kota Subulus Salam justru memberi wajah yang berbeda kepada mereka. Wajah dingin, asing dan tidak peduli. Di tahun 2025 berjalan ini, nasib para penyapu jalan di Kota Subulus Salam tidak hanya bekerja menyapu jalan, tapi juga menyapu air mata. Bayangkan pemerintah Kota Subulus Salam telah menghapus anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang dulu melindungi mereka. Akibatnya, jika mereka jatuh sakit dalam bekerja atau tertabrak saat menyapu di pinggir jalan, atau bahkan jika ajal menjemput, tak ada lagi perlindungan, tak ada lagi jaminan, tak ada lagi kehadiran negara. Pertanyaannya hanya satu, apa salah mereka? Kematian seorang petugas kebersihan baru-baru ini di Kota Subulus Salam adalah cermin retak dari sebuah pengabaian sistem. Si korban atau keluarga korban datang membawa tangis berhadap kepada negara atau kepada wali kota Subulus Salam hanya untuk mengetahui bahwa sejak awal tahun negara atau Pemko Subulus Salam sudah lebih dulu pergi. BPJS mereka tak lagi aktif, iuran tak dibayar, perlindungan pun lenyap, senyap dan diam-diam. Berita ini memang tragis, tapi lebih tragis lagi jika kita membandingkannya dengan kenyataan anggaran kota ini. Di saat para pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, menggunakan anggaran perjalanan dinas, pengadaan kendaraan, bahkan renovasi ruang kerja
tetap mengalir deras, tapi anggaran untuk buruh kebersihan justru terhapus. Bukan karena tidak ada uang, tapi karena tidak ada kemauan. Harusnya wali kota dan wakil wali kota Subulus Salam maupun pejabat lainnya sadar bahwa petugas kebersihan bukan hanya sekedar angka dalam struktur pegawai di daerah ini. Mereka adalah wajah paling jujur dari pelayanan publik. Tak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Tak muncul di baliho, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tak butuh panggung, hanya butuh jaminan hidup yang layak. Sahabat, titik balik, itu sebab penghapusan anggaran BPJS kepada para penyapu jalan tadi bukan soal efisiensi anggaran, tapi ini soal prioritas. Dan jika para penyapu jalan harus dikorbankan demi menambal pos-pos anggaran lain yang tidak menyentuh rakyat kecil, saya kira maka jelaslah ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Adalah sebuah ironi memang yang sangat menyakitkan. Kota yang bersih tetapi diperoleh dari tangan-tangan yang tidak diberi perlindungan. Kita menikmati hasil kerja mereka setiap hari, tetapi membiarkan mereka bekerja tanpa jaringan pengamanan. Apakah pemerintah lupa bahwa keringat mereka bukan cuma air, tapi juga harga diri? Walau terkesan baru, kata mereka, harapan baru, kata baliho, tapi harapan itu tampak disapu dari para petugas kebersihan. Sahabat titik balik, yang ada hanya tubuh menggigil di pagi hari, kaki yang lelah menapaki jalanan, dan hati yang bertanya-tanya, apakah kami masih dihitung sebagai bagian dari kota Subulus Salam? Mungkin para petugas itu tidak pernah belajar ilmu anggaran, tapi mereka tahu rasa keadilan, dan rasa itu kini telah dilukai. Sahabat titik balik, bukan karena mereka tak kuat, tapi karena mereka merasa tak lagi dijaga. Kinilah saatnya mereka bersuara. Sebab keadilan tidak datang dari gedung pemerintahan, melainkan dari suara masyarakat yang tak rela terjadi ketimpangan. Sahabat titik balik, BPJS bukanlah hadiah, tapi hak. Dan hak tak boleh dihapus karena mereka tak punya jabatan. Mereka bukan menuntut balas kasih, tapi kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kota ini tidak hanya milik para pejabat, tapi juga milik mereka yang membersihkannya setiap pagi. Bahwa kebijakan anggaran bukan soal angka, tapi soal hati. Sebab kota yang bersih bukan hanya terlihat dari trotoarnya, tapi dari cara ia memperlakukan orang-orang yang paling berjasa dalam sunyi. Dan jika keadilan adalah hak semua warga kota Subulus Salam, maka sapu yang mereka genggam adalah simbol dari tanggung jawab kita bersama untuk tidak lagi membiarkan mereka menyapu sambil menangis. Demikian, sampai ketemu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.